juga datang ke rumah, bagaimana cerita. Nah, saya sudah bilang, pasti ini diviralkan gitu. Ini pasti diviralkan nih, kamu chat begini, nanti seolah-olah jadi bahan lah. Karena kan di chat di situ kan, mohon maaf ya, yang saya baca keadaan faktanya. Kejadian ini rumah tangga sebelah udah sering kali terjadi gitu. Ya saya akhirnya memiliki kantor hukum, Inara berdiskusi dengan saya pun mengikuti perjalanannya kurang lebih. Akhirnya ya udah, saya pun juga tetap Inara saya suruh tanda tangan, apa yang dia sampaikan itu semua benar dan bisa dipertanggungjawabkan, dia tanda tangan. Ya kita sebagai kuasa hukum kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan klien kita gitu. Itu Bang. Jadi bahwa betul Inara sudah melaporkan terkait pasal ITE ya ke Barreskrim. Betul. Kalau boleh kita simpulkan berarti yang disasar, yang dilaporkan itu Saudara Virgon. Kita tidak tahu siapa, kan masih dalam lidik. Cuma kan ada beberapa barang bukti yang kita berikan, chat-chat, siapa yang mengetahui pertama kali, diduga siapa, lalu ikut mendistribusikan juga kan, bisa jadi masuk di situ, ikut mendistribusikan, mengambil milik orang lain tanpa izin, karena statusnya Inara itu kan sudah bercerai, kartu keluarga pun sudah pisah kartu keluarga, jadi dia punya hak memiliki ranah pribadi, itu. Tadi kenapa di dalam konferensi pers itu si Inara nggak mencoba menyampaikan permintaan maaf kepada si Mawa, malah dia kepada masyarakat? Oh, saya kurang paham. Lupa kali dia ya? Mungkin, namanya keadaan seperti ini. Ya, Keca, kita mau tanya lagi bahwa apa betul Inara sudah cerai juga sama si Insan? Gini, pada saat dia mengetahui, kaget, lalu habis itu kan story bersih, jadi nggak konsen. Pada saat dia mengetahui, dia kaget, lalu Insan menyampaikan, akhirnya sebenarnya dia itu sudah menikah, statusnya talak 2, sudah pisah rumah, makanya Inara bertanya. Pada saat si Inara mengetahui itu semua, istrinya dong, istri sah. Oh, jadi dua-duanya Mawa dengan Inara jadi korban dalam konteks ini ya? Iya. Tapi sekarang kan peristiwanya sudah terjadi nih. Iya. Peristiwa perzinahan dan perselingkuhan yang sudah dilaporkan. Yang kita ketahui bahwa perzinahan itu tidak berdiri sendiri, kedua pasangan. Betul, tapi kan perzinahan harus dapat dibuktikan dong bahwa mereka yang sudah nikah siri belum tentu melakukan zina. Dengan CCTV itu apakah tidak cukup? Saya tidak melihat CCTV ada yang saya jadikan barang bukti ya. Saya tidak melihat CCTV itu ada berhubungan badan gitu. Jadi sejauh ini klien kami menyampaikan masih sampai di CCTV yang ada di dalam rumah, di dalam ruangan, ngobrol saja, itu yang kita jadikan barang bukti. Sejauh ini kalau dibilang perzinahan, belum bisa dikatakan perzinahan karena saya sendiri belum melihat CCTV ada hubungan badan gitu loh. Jadi yang disampaikan sama Inara CCTV yang mana? Hanya coba ngobrol? CCTV ngobrol di dalam rumah, itu yang saya ketahui, itu aja. Berarti CCTV itu yang kita jadikan barang bukti, laporan polisi illegal access karena memasuki di dalam rumah ranah pribadi, kok bisa ada orang yang mengakses gitu. Oke, berarti CCTV yang dimaksud dengan Mawa berbeda dengan CCTV yang Inara punya ya? Oh, saya nggak tahu. Kita kan belum melihat barang bukti. Semua kan masih disampaikan katanya. Terus penyidik juga belum menerima barang buktinya. Pada saat yang
si Mawar melaporkan itu Sabtu 22 November lalu itu dia menyertakan bukti CCTV dan itu sudah disampaikan oleh dia bahwa sudah diterima barang bukti oleh penyidik. Saya terima dari Polda Metro Jaya, penyidik belum menerima barang Barang bukti bukti. CCTV itu gitu. Jadi kalau dikatakan perzinahan harus dibuktikan gitu kalau memang udah melakukan hubungan suami istri. Kalau secara hukum aja ya. Betul, betul. Kak Ica, Kalau ya Kak Ica, ini kan tergiring opini di framing karena ada kalimat yang begitu menjijikan segala macam. Nah ini kan sudah kita belum pernah ngeliat bukti dan segala macam, kan tapi sudah terframing ya Kak. termasuk seperti itu. saya ya belum lihat bukti ya. Nah seperti apa nih dengan framing yang giringan opini yang kesannya kok kayak jijik banget kayaknya segala macam gitu Kak. Nah, Ini saya kan pun juga belum termasuk salah melihat satu. saya belum melihat barang bukti itu, jadi saya tidak bisa simpulkan bahwa di sini ada perzinahan. Walaupun ada pernikahan, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa mereka berdua udah melakukan hubungan suami istri, itu tidak bisa dikatakan perzinahan. Tapi illegal access sudah bisa dibuktikan karena apa? Sudah ada barang bukti, video di dalam rumah Inara, di dalam ruang tamu mereka berdua lagi ngobrol, kok ada yang mengakses gitu. Dengan bahwa itu cuma hanya adegan ngobrol-ngobrol, kenapa nggak melaporkan pencemaran nama baik? Gimana? Tadi kan Ica bilang bahwa CCTV yang dimiliki oleh Inara yang disampaikan oleh tim hukumnya Ya, bahwa adegan yang mereka yang ada di CCTV itu hanya ngobrol-ngobrol, tidak seperti yang dituduhkan gitu loh. Nah, kenapa si Inara tidak melaporkan pencemaran nama baik, malah dia memilih illegal akses? kalau illegal access kan udah jelas. Barang buktinya kita punya. Maksudnya Tapi kalau saya melaporkan pencemaran nama baik, saya belum tahu. Kita kuasa hukum kan hanya menerima apa yang disampaikan dari klien kita. Nah, kalau dilaporkan pencemaran nama baik, kita nggak tahu faktanya seperti apa. Tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik jika yang disampaikan itu berupa fakta. Nah, sedangkan kita belum menerima nih video yang katanya sedang berhubungan badan. Kita bertanya ke Polda Metro Jaya, sampai saat ini barang bukti belum diberikan. Oke. Gitu. Oke. Jadi kita juga nggak tahu. Kita sih percaya aja dengan apa yang klien kita sampaikan. Maka dari itu tadi saya bilang, saya meminta Inara untuk menandatangani bahwa apa yang dia sampaikan itu memang benar adanya dan dia bisa mempertanggungjawabkan gitu kan. Cuma laporan ini kan harus berjalan dulu, baru kita tahu faktanya. Begitu ternyata faktanya tidak seperti itu, baru ada pencemaran nama baik. Tapi tidak bisa menjadi pencemaran nama baik jika apa yang disampaikan itu fakta. Tapi kalau illegal aksesnya itu sudah jelas menjadi pidana. Setuju. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi terputus. Sejak kapan si Inara sudah berpisah cerai dengan si Insan? Bercerai belum bisa dikatakan bercerai ya, karena kan namanya nikah sirih itu bukan seperti nikah resmi yang harus ada surat. Nikah sirih sepengetahuan saya hanya bisa bercerai apabila laki-lakinya mengungkapkan atau mengucapkan talak cerai, saya talak kamu. Sedangkan sampai saat ini belum juga ditalak, Inara selalu minta untuk udah ceraikan aja saya yang disampaikan kepada kami ya. Tapi Insan sampai sekarang belum juga mau mengatakan itu. Justru terakhir dia sempat membawa salah satu dari keluarganya meminta maaf kepada Inara. Itu dia nangis-nangis sampai mau sujud lah gitu di kakinya. Aisyah, Kak, ketika si Inara sekarang sudah merasa dibohongi oleh Insan dan nantinya mungkin Insan akan dilaporkan juga nggak sama Inara? Kita lihat nanti ya ke depannya seperti apa. Tapi kan yang jelas kan illegal aksesnya masuk. Kita nggak tahu siapa yang mengambil di sini. Siapa yang mengambil, siapa yang turut serta, siapa yang ikut dalam tindak pidana ini, siapa yang disuruh. Kita nggak tahu faktanya seperti apa, nanti kita lihat aja dari laporan polisi yang sedang berjalan. Seperti itu ya. Oke.
Ada yang lain teman-teman? Kak Le mau Ica, nambahin nggak? ya siap. Jadi gini, terakhir itu pas tadi preskon itu kan memang ya apapun itu appreciate lah ya bahwa Inara meminta maaf terhadap publik dan menyatakan untuk mundur. Nah, ini memang didasari karena rasa dibohongin ya, Kak, bukan karena ya ini karena kisruh ini gitu kan. Ya, Yang disampaikan Inara tuh seperti apa sih ke Kak Ica sendiri? atas dasar karena dia merasakan dulu pernah disakiti, itu pertama. Kedua, rasanya nggak etis seorang Inara memasuki rumah tangga orang lain. Inara memilih mundur sudah sangat tepat, namun keadaannya Insan juga belum mentalak gitu. Inara sudah meminta untuk mentalak, sampai saat ini belum juga ditalak. Sebentar, 5 menit. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Ica. Yang lain mungkin ada yang tanya. Makasih ya. Intinya saya tidak membela perilakunya ya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena klien kita menyampaikan sesuatu yang tadi kita sampaikan di preskon. Ya kita hanya menyampaikan apa yang klien kita sampaikan. Saya membuka ruang diskusi untuk Mawa jika mau berdiskusi dibanding saling lapor. Saya juga tidak, saya selalu terdepankan apabila ada telapor sama pelapor lebih baik memang bisa baik-baik mediasi. Akhirnya nanti restoratif justice itu akan lebih baik gitu dibanding semuanya saling rugi. Seperti itu ya. Artinya kesempatan membuka ruang diskusi ini agar Mawa mencabut laporan gitu, Kak Ica? Ya kalau masih mau dilanjutkan ya tidak apa-apa. Cuma kan di sini saya cuma melihat kasihan ada anak-anak kan. Semua anak-anak yang harus dijaga perasaannya. Oke. Oke. Ica, izin nambah satu pertanyaan dong soal tadi rekaman CCTV kan Kak Ica bilang Kak Ica kurang tahu ya kalau yang dimaksud CCTV yang dilaporkan oleh pihak Mawa berbeda dengan CCTV dari pihak Inara. Kalau boleh tahu pihak CCTV yang rekamannya dari pihak Inara itu di lantai berapa dan di ruangan mana sih Kak? Saya kurang Karena kan tahu kalau ya. Pak, saya kurang tahu lantai berapa, tapi saya sudah melihat CCTV-nya. Di dalam CCTV itu tidak ngapa-ngapain, hanya duduk saja berdua di dalam ruangan. Saya sudah tanya, ini ruang tamu kamu ya, ini ruang tamu saya. Seperti Ya itu. soalnya kan kalau mohon maaf kalau yang rekaman buat bukti dari Mawa itu kan itu di lantai 3. Mungkin dari Inara berbeda rekamannya mungkin ada di lantai 2 atau di ruang tamu yang di lantai dasar atau gimana gitu maksudnya. Maksud saya seperti itu Kak. Saya belum tahu sampai ke situ, belum dapat informasinya.